Tak hanya Partai Golkar yang pecah, Partai Persatuan Pembangunan juga mengalami hal yang sama, terpecah dua antara kubu Romahur Muzi dan kubu Jan Faridz. Lagi-lagi, Menkumham Yasona Lauli mendukung Romahur Muzi karena Romi jelas-jelas bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Jokowi. Jan Faridz sebagai ketua umum adalah sah. Surabaya itu adalah sekedar sebagai penggembira. Ada yang diancam di PAW. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di Golkar bukanlah satu-satunya yang menuai reaksi. Sebelumnya, Menkumham Yasona Lauli juga turut campur dalam konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Yasona mengesahkan kepengurusan P3 hasil Muktamar Surabaya di bawah Romahur Muzi sebagai pengurus sah. Konflik internal P3 berawal dari pemecatan Surya Dharma Ali selaku ketua umum partai. Aksi pemecatan dimotori kubu Sekjen Romahur Muzi dengan alasan SDA sudah berstatus tersangka korupsi kasus dana haji. Tersinggung dengan ulah anak buahnya, SDA balik memecat Romahur Muzi dan kelompoknya. Saling pecat pengurus di tubuh partai berlambang Ka'bah pun berujung pada digelarnya dua muktamar. Kelompok Romahur Muzi menggelar muktamar ke-8 di Surabaya. Di hari akhir muktamar 17 Oktober, Romahur Muzi terpilih sebagai ketua umum P3. Kubu Surya Dharma Ali mengecam muktamar Surabaya sebagai ilegal. Mereka pun menggelar muktamar di Jakarta pada 30 Oktober hingga 2 November 2014. Hasilnya, Jan Faridz terpilih sebagai ketua umum. Kubu Jan Faridz pun menggugat keputusan Menkumham melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka menilai Yasona Lauli salah langkah mengesahkan kepengurusan P3 kubu Romahur Muzi. Gayung pun bersambut. Pada 8 November 2014, PT UN memutuskan agar Menteri Hukum dan HAM menunda pemberlakuan SK yang mengesahkan P3 hasil Muktamar Surabaya di bawah Romahur Muzi. Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan kubu SDA adalah dampak dari intervensi Yasona Lauli selaku Menkumham di tubuh parpol. PT UN sudah memutuskan bahwa ada 3 putusan yang penting. Yang pertama, menerima gugatan Bapak Surya Dharma Ali seluruhnya. Yang kedua, membatalkan, memerintahkan Kumham, ini perintah nih. Perintah dari BTUN memerintahkan kepada saudara Kumham untuk mencabut SK nomor sekian tentang pengesahan Surabaya. Dan yang ketiga, melarang Menkumham untuk mengeluarkan surat yang berupa administrasi negara apapun. Kegembiraan kubu Jan Faridz kian lengkap setelah gugatannya dikabulkan PT UN Jakarta. Dalam putusannya pada 25 Februari 2015, Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas Menkumham. Ketua Majelis Hakim, Teguh Satya Bakti, bahkan sampai menangis saat membacakan putusan. Dan kami tidak memutuskan kecuali hanya penderitaan. Surat Al-Anbiya 107 dan berpeganglah lainnya kepada tali agama Allah. Ketua Umum DPP P3 versi Muktamar Surabaya, Romahur Muzi, langsung melayangkan banding ke Mahkamah Agung terkait putusan PT UN Jakarta. Romi yang mengklaim didukung oleh 32 Dewan Pimpinan Wilayah P3 menyebut banyak kejanggalan dalam putusan PT UN Jakarta. Di antaranya, hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Menyatakan banding dan mendaftarkan memori banding. Karena memang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang berlangsung selama sidang PT UN berlangsung, pertimbangan hukum hakim kemarin tidak termuat di sana. Sehingga memang kita lihat ada penyelundupan hukum di sana.
Menkumham Yasona Laoly tak tinggal diam. Menteri dari PDI Perjuangan ini menempuh langkah serupa, mengajukan banding atas putusan PT UN Jakarta. Konflik kedua kubu juga menjalar ke kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pendukung Romi yang mencoba merebut markas pusat terlibat aksi saling dorong dan baku hantam dengan pendukung Jan Faridz. Polisi yang melerai nyaris kewalahan lantaran massa kedua kubu saling dorong. Massa pendukung Romi berupaya merebut gedung pusat partai yang diduduki pendukung Jan Faridz.